Mau dengar pantun adik-adik? Dari timur ke arah barat. Cakepnya kurang semangat. Dari timur ke arah barat. Pergi membawa sepucuk surat. Yang jawab salam dengan semangat. Semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi Ibu Kepala Sekolah SD 134 Merbau, Ibu Hasnimah, yang sama-sama kita hormati, kita takzimi Bapak Ibu Majelis Guru SD 134 Merbau, dan yang sama-sama kami banggakan anak-anak peserta didik siswa-siswi SD 134 Merbau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita dan bisa hadir di sekolah untuk menuntut ilmu dan mengikuti kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik, sudah siap dengar ceramah? Sudah siap belum? Boleh Umi dengar semangatnya? Boleh. Selamat pagi anak soleh, apa kabar? Selamat pagi anak hebat, apa kabar? Selamat pagi soleh, selamat pagi hebat, selamat pagi cerdas, apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik ya. Kalau kau senang Allah bilang siap. Kalau kau senang Allah bilang siap. Kalau kau senang Allah mari kita lakukan. Kalau kau senang Allah bilang siap. 3 kali. Masya Allah. Sekali lagi. Mana suaramu? Mana suaramu? Kalau kau cinta Rasul bilang siap. Kalau kau cinta Allah bilang siap. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Rasul, kalau kau cinta Allah Rasul bilang siap. 3 kali. Siap dengar ceramah? Are you ready? Mulai. Oke, adik-adik, udah tahu belum kita sekarang kumpul di sini mau ngapain? Pintar. Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Aqsa. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Allah telah memperjalankan seorang hamba pilihan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tahu tidak, sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pada kala itu sedang sedih. Pernah sedih? Pernah menangis? Gimana rasa sedih? Sedih banget kan? Nah, sakit. Kalau lagi sedih itu sakit rasa hati. Nah, Rasulullah itu dalam keadaan sedih. Sedih kenapa, Umi? Karena orang yang dicintainya siapa? Yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah meninggal dunia. Dia cinta, dia sayang dengan istrinya, tapi Khadijah diambil oleh Allah, meninggal dunia, menangis Rasulullah karena ditinggalkan oleh orang yang sangat ia cintai. Tak lama kemudian disusul lagi oleh pamannya, paman yang selalu membelanya, paman yang selalu memberikan perlindungan kepadanya. Jangan coba-coba ada yang menyakiti Rasul. Pamannya yang duluan yang akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pamannya pun meninggal dunia. Sedih, bertambah kesedihan, tahun duka cita yang beliau rasakan. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turun ke bumi, hibur kekasihku Nabi Muhammad. Panggil dia. Siap ya Allah. Datang malaikat Jibril, terbang turun ke bumi. Ketika itu Rasulullah sedang sedih. Rasulullah duduk dekat Ka'bah merenung. Sedihnya Rasul ditinggal orang yang cintai. Sedih sekali rasanya ditinggalkan orang yang paling disayangi. Kemudian malaikat Jibril menyapa, wahai Muhammad, ayo ikut aku jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Tapanulanggang? Bukan. Jalan kemana? Ke air meliuk? Jalan-jalan ke Jamtos? Jalan-jalan kemana, wahai Jibril? Kita jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kita naik lagi ke Sidratul Muntaha. Hah? Itu kan perjalanan yang sangat jauh, wahai Jibril. Pakai apa kita ke sana? Pakai pesawat? Pakai mobil? Bukan. Pakai motor NMAX? Pakai apa? Pakai hewan surgawi yang bernama buruk. Ya, perjalanan yang jauh tapi dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Perjalanan yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Masuk akal tidak? Masuk. Serius masuk. Coba adik bayangin. Pernah nggak adik ke Jambi? Kira-kira perjalanan dari Merbau ke Jambi itu berapa jam? Taruhlah 2 jam. Ya, santai bawa motornya 2 jam. Adik-adik mau pergi ke
Gentala Arasi. Perjalanannya 2 jam. Ya, 2 jam. Kemudian adik-adik bilang sama temannya, tadi aku ke Gentala Arasi enggak 2 jam, cuma 10 menit. Percaya nggak temannya? Tidak. Percaya? Tadi Umi dari Bulian ke sini cuma 5 menit. Nggak percaya? Nah, hal yang tidak masuk akal ini di luar akal nalar manusia. Ingat, di luar akal nalar manusia. Yang tidak masuk akal, perjalanan yang jauh menempuh langit, tapi bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Karena apa? Karena kuasa Allah, karena Allah yang menghendaki. Artinya ketika Allah sudah berkehendak, maka akan terjadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkuasa, sudah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, melewati berlapis langit. Dari langit pertama, langit 7, menemui beberapa nabi. Kemudian malaikat Jibril, adik, gak langsung ikut menemui Allah. Stop. Batas di langit yang ke-7. Mohon maaf Nabi Muhammad, aku hanya mengantarmu batas ini aja. Selanjutnya engkau yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan mukjizat dalam mengucapkan salam. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berikan mukjizat kepadanya. Dia mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu ucapan salam yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan, keberkahan hanya milikmu ya Allah. Kemudian Allah jawab, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keberkahan, kerahmatan hanya untukmu nabiku. Kemudian Rasulullah bilang, ya Allah, jangan hanya aku yang engkau doakan, doakan juga umatku. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kerahmatan, keberkahan juga buat umatku yang soleh. Dan tadi ketika malaikat mengantar, malaikat berada di mana? Di langit ke-7, ya. Kemudian malaikat Jibril mendengar salam yang diucapkan kepada Allah. Apa jawab Jibril? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sudah tahu? Nah, itu sejarahnya ketika kita sholat tasyahud, kita membaca at-tahiyatul salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina ashhadu an la ilaha illallah. Udah tahu sekarang sejarahnya? Sudah. Penting nggak? Penting. Kalau sholat baca itu nggak deh? Baca ya, wajib kita baca ya. Kalau kita nggak baca maka tidak sah sholat kita ya. Nah, jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj untuk apa adik-adik?
Untuk apa? Untuk menjemput waktu sholat yang awalnya 50 waktu. Nih, Nabi Muhammad, aku berikan kamu hadiah. Sholat satu hari 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun dari langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lagi duduk bersandar di langit ke-7. Dari langit ke-7 turun lagi Nabi Muhammad ke langit ke-6. Nah, di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyapa, "Wahai Muhammad, apakah yang Allah berikan untukmu?" Kata Nabi Musa, "Allah memberikan aku sholat sehari 50 waktu." Hah? Benar baik. Gak akan sanggup umatmu melaksanakan sholat satu hari 50 waktu. Tidak akan sanggup umatmu ya Muhammad. Naik lagi, minta sama Allah keringanan. Oh gitu ya, minta naik lagi Nabi Muhammad menemui Allah. Kemudian di langit, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, "Ya Allah, kurangilah ya Allah, tidak sanggup umatku melaksanakan ibadah sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Dikurangi Allah menjadi 5. 50 dikurang 5 jadi berapa? 45. Turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Nabi Musa menyapa lagi, jadi tinggal berapa? 45. Ya Allah, Muhammad, umatmu juga tidak akan sanggup. 45 itu masih banyak. Minta lagi keringanan sama Allah. Naik lagi Nabi Muhammad ke aras, bertemu lagi dengan Allah. Ya Allah, kurangilah ya Allah lagi ya Allah. Dikurang Allah jadi 5 lagi. Dan Nabi Muhammad naik turun selama 9 kali. 9 kali 5 sama dengan 9 kali 5 sama dengan 45. 9 kali Rasulullah SAW menghadap Allah. Nah, yang ke-9 turun bertemu dengan Nabi Musa. Jadi tinggal berapa Nabi Muhammad? Tinggal 5. Minta lagi sama Allah. Aku malu rasanya ketemu sama Allah lagi Musa. Dari tadi sudah dikurangi 5. Yang mana kata Allah 5 ini akan Allah ganti dengan 1 waktunya diganti dengan 10 pahala. 10 dikali 5 waktu sama dengan 50 waktu. Baik nggak Allah? Baik, sama dengan walaupun kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Adik-adik, Umi mau tanya nih, yang jujur ya, Umi doakan anak-anak yang jujur nanti tamat dari SD 134 diberikan oleh Allah kesuksesan, terkabul semua apa yang dicita-citakan. Oke, Umi tanya ya, anak-anak SD 134 Merbau ini, siapa yang pagi tadi tidak sholat subuh? Yang tidak sholat subuh. Wow, ini anak-anak yang jujur. 98% tidak sholat subuh. Oke, turunkan. Banyak yang tidak sholat. Sekarang Umi tanya, adik-adik punya cita-cita? Punya. Ada yang mau jadi gubernur? Ada. Di sini nggak mau jadi gubernur, di sana ada 1 orang. Ada yang mau jadi polisi?
Ada 2 orang. Ada yang mau jadi bupati Batanghari? Masya Allah, keren, hebat. 1 orang yang berani mengacungkan tangannya ya. Ada yang mau jadi guru? Ada 9 orang. Ada yang mau menjadi ustazah? Ada 10 orang. Ada yang mau jadi tukang potong? Ada yang mau jadi toke karet, toke sawit, jadi pengusaha sukses? Wow, siapa yang mau jadi pengusaha sukses? Punya uang berlipat-lipat, rumah mewah, mobil mengkilat-kilat, jadi bosnya batu bara. Siapa yang mau jadi bos minyak? Yang mau jadi bos sawit? Wow, banyak yang mau jadi pengusaha sukses. Adik-adik, mau doanya terkabul? Kata Allah, kalau mau doanya terkabul, yaitu dengan sholat. Percaya nggak sama Allah? Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan ditepati. Kata Allah, wastami'u bisabri wassalah. Memintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Kalau adik-adik nggak mau sholat, bagaimana cita-citanya dapat dikabulkan oleh Allah? Umi, saya sekolah batas SD lah. Orang tua saya nggak mampu nak nyekolahkan saya SMP. Nggak uang jajannya. Saya sekolah batas SMP bela, nggak sampai ke SMA, nggak bisa lanjut ke perguruan tinggi karena orang tua saya kerjanya motong karet orang, nggak punya uang untuk biaya sekolah. Nggak usah dipikirkan. Tugas kita adalah belajar dan minta kepada Allah, sabar. Minta kepada Allah agar Allah kabulkan semua hajat, doa, impian kita. Ud'uuni astajib lakum, berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah sudah berjanji, Allah pasti akan mengabulkan. Janji Allah itu pasti, Dek, bukan janji bupati, bukan janji gubernur. Betul gak? Betul, kalau janji orang belum tentu benar. Tapi kalau janji Allah itu pas. Mau cita-citanya dikabulkan Allah? Kalau mau, syaratnya yaitu sholat. Sekarang Umi tanya, ini apa adik-adik? Apa? Botol. Botol apa? Botol aku. Nah, sekarang Umi tanya, botol aqua ini Umi pegang, tergenggam nggak? Sekarang Umi tanya, adik-adik tahu rukun Islam? Sebutkan rukun Islam. 1, membaca syahadat. 2, mendirikan sholat. 3, puasa. 4, bayar zakat. 5, naik haji bagi yang mampu. Ini tadi apa? Nah, bayangkan ya adik-adik, kita bayangkan botol ini adalah agama. Bayangkan, paham? Botol ini adalah agama. Nah, rukun Islam itu 5. Ibaratkan kita ya. Nah, terpegang nggak agama dengan rukun Islam tadi? Terpegang nggak agama dengan rukun Islam tadi? Nah, kalau kita tidak pergi haji, kita lepaskan kelingkingnya ya.
kita tidak pergi haji. Tinggal 4 nih, tinggal 4 yang megang agama. Kita tidak pergi haji. Masih bisakah kita beragama? Masih bisakah kita pegang agama kita? Masih? Bisa jadi orang ini tidak pergi haji karena nggak ada biaya. Atau ya betul, orang yang tidak mampu makanya tidak bisa pergi haji. Bisa jadi orang ini belum mendapat atau belum Allah paham, belum Allah undang. Dia punya uang yang banyak tapi tidak mau haji, artinya hatinya belum diundang oleh Allah. Oke, masih terpegang agama. Kemudian dia tidak berzakat. Masih terpegang nggak agamanya, Di? Masih bisa jadi dia nggak zakat. Walaupun dia tidak bisa berzakat, bisa jadi dia adalah orang yang menerima zakat. Kemudian puasa. Dia tidak berpuasa. Udah lepas 3 ya. Dia tidak berpuasa. Bisa jadi dia tidak berpuasa karena ada uzur. Ya, sakit ataupun yang perempuan dalam keadaan haid atau nifas. Ya, haid atau halangan. Atau dalam keadaan nifas ya, yang tidak bisa dia untuk melakukan puasa. Terpegang tidak agamanya, adik-adik? Terpegang. Setelah itu apa? Apalagi adik-adik? Apa yang terjadi? Bisa nggak agama dipegang? Lepas, hancur, jatuh, runtuh. Simpel kan kajiannya? Artinya apa? Yang pertama dipertanggungjawabkan oleh Allah adalah sholat. Umi, kami rajin sedekah, suka memberi makan sama tetangga, suka menraktir kawan, kami senang bersedekah. Umi, kami senang baca Quran, kami hormat kepada guru. Tapi semuanya akan sia-sia kalau kita tidak sholat. Amalan yang tadi, sedekah, menghormati guru, itu bagus. Tapi yang paling penting, yang pertama adalah sholat, sedekah, berzakat, berpuasa, menghormati orang tua dan guru. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imanuddin. Kalau kita sudah tidak sholat, maka akan runtuh agama kita. Mau doanya terkabul tadi? Mau. Sholat. Tujuan kita mengadakan Isra Mi'raj ini, adik-adik, adalah untuk memperbaiki diri. Selesai dari acara Isra Mi'raj, ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Oh, baik ya Allah, sudah keluar dari lokal ini, aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Gak apa-apa adek degil, tapi jangan tinggalkan sholat. Ini sudah nakal, sholat lengkap. Penting sholat? Penting. Jadi jangan ditinggalkan. Ya adik-adik ya. Penting gak sholat? Penting. Sholat kewajiban muslimin muslimat. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di akhirat. Ada baik lalat ini siapa namanya?
Siapa? Gavi, Rafid, David. Nah, David masuk sedang berbaris. Ini anak-anak merbau sedang berbaris di depan pintu surga. Sedang berbaris di depan pintu surga. Kemudian giliran David nih lagi masuk di depan pintu surga. Kemudian malaikat bertanya, "Ya malaikat," kata si David, "ini pahala puasaku, ini pahala zakatku, ini pahala sedekahku, ini pahala aku berkunjung silaturahmi ke rumah guru-guruku. Bolehkah aku masuk surga?" "Silakan." Masuk surga. Set, pintunya tertutup. Ini pahala puasamu, ini pahala zakatmu, ini pahala silaturahmimu. Mana kuncinya, David? Apa kuncinya? Sholat. Karena semua amalan akan sia-sia kalau kita tidak sholat. Penting sholat tuh, Dek. Penting. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, yang pertama sholat, agar Allah kabulkan segala hajat impian kita. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kamu mau jadi orang yang sukses, yang pertama jangan menyembah selain kepada Allah. Artinya kita mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu menghormati kedua orang tua. Sholat tapi tidak menghormati orang tua juga tidak berkah. Ya, telah disebutkan dalam surah Al-Isra tadi. Maka semuanya akan sia-sia. Adik-adik, sekarang kita berada pada bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Nah, fadilahnya bulan Sya'ban yaitu perbanyak kita membaca sholat cinta dengan Rasulullah. Kalau cinta dengan Rasulullah, banyaklah kita bersolawat. Yuk kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa absari wa ala Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah saja bersolawat. Pernah nggak adik-adik dengar kalimat ayat ini? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Nah, ayat itu adalah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Allah dan Rasul saja berselawat kepada Nabi. Dan kita sebagai umatnya yang hanyalah umat yang biasa, mari kita banyak-banyak baca
Sholawat. Ya, sambil main, sambil ngobrol, sambil di motor, sambil di jalan baca sholawat. Bebas mau sholawat apa, sholawat munjiat, sholawat nariyah, atau nggak bisa pakai irama yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu sholawat yang kita baca, Allah akan memberikan kita 10 pahala kebaikan. Mari dari sekarang umur yang kita punya untuk kita menambah amal agar kita menabung pahala kebaikan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Puasa. Iya, bulan Ramadan bulan puasa. Ya, apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan diri. Ya, persiapkan diri. Kemudian kita sebelum menyambut Ramadan berminta maaf. Meminta maaf baik kepada guru, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman yang senang membuli. Jangan ya dek ya, yang suka mengejek temannya. Jangan ya dek ya, yang suka nakal. Jangan ya dek ya, yang suka berbohong. Yang tidak patuh sama guru. Jangan. Ya. Kita lakukan perubahan yang baik dalam diri kita. Ya dek, minta maaf sama guru atas segala salah kita yang pernah kita lakukan, agar kita bisa siap membersihkan hati menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bersihkan diri, bersihkan hati ya dek ya. Adek-adek, subhanallah walhamdulillah. Dek, kalau mau jadi orang yang sukses, yang pertama tadi apa? Yang kedua menghormati atau berbakti kepada orang tua, apalagi ibu yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu enggak? Ibu, sayang sama ibu dek. Siapa yang mempersiapkan persiapan kalian bisa pergi ke sekolah di sini? Ibu. Siapa yang menggosok pakaian kalian biar rapi? Siapa yang memberikan masak makanan di rumah? Siapa yang menyiapkan tempat tidur kalian? Siapa yang menyuci pakaian kotor kalian? Siapa yang mencari rezeki buat kalian? Ibu, ayah. Ya, besar nggak jasa ibu? Besar. Ya, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk putra-putrinya, untuk anak-anaknya. Air yang pertama yaitu air ketuban, ketika ibu mengandung buah hatinya. Yang kedua, air darah, ketika ibu melahirkan anak-anaknya. Nyawa taruhannya deh, ketika ibu melahirkan putra-putrinya. Banyak nggak seorang ibu ataupun anak yang meninggal saat melahirkan anak? Banyak. Yang ketiga, ibu mengeluarkan air susu untuk memberikan atau menyusui anak-anaknya. Yang keempat, ibu mengeluarkan air keringat, merawat, membesarkan, mengurusi anak-anaknya. Dan yang kelima,
lama ibu mengeluarkan air mata. Air mata ketika ibu menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan anak-anaknya. Di samping anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, ada orang tua yang hebat yang selalu memohon ampunan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan putra-putrinya. Besar gak jasa ibu, Dek? Jangan melawan sama orang tua, berkata saja, nolak perintahnya, itu kita sudah mendapatkan dosa yang besar. Jangan ya, Dek, ya. Jangan. Ayah yang kerja, pergi pagi pulang malam, terik matahari, mencari nafkah, uang untuk siapa? Untuk anak-anaknya, biar bisa punya uang jajan sekolah, biar bisa beli sepatu baru, biar bisa beli jilbab baju baru untuk anak-anaknya. Alangkah besar jasa kedua orang tua kita. Jadi besar sekali dosa kalau kita melawan sama orang tua, tidak akan terkabul. Doa-doa kita yang mau jadi polisi, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, kalau kita tidak sholat dan melawan sama orang tua. Nah, pada bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, sebelum kita berada pada bulan suci Ramadan, mari dari sini kita niatkan untuk memperbaiki diri. Pulang dari sini minta maaf sama guru-guru kita. Aku tuh sebel sama guru yang itu. Kata, iya guru tuh masih PR banyaknya, tidak tahu ada PR dari guru lain. Jangan, tidak akan berkah, tidak akan berkah. Ada, mau dengar cerita? Ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini sedang berjalan. Yang 2 orang adalah orang yang pintar, pemuda yang pintar, hebat di sekolah, tapi sombong. Nah, yang satu pemuda ini, dia biasa baik di sekolah, tidak terlalu pintar. Tapi tahu adik-adik, yang nomor 3 adalah pemuda yang paling patuh dan selalu mendengarkan petuah apa yang keluar dari mulut gurunya. Ia percaya kalau apa yang keluar dari mulut gurunya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 pemuda ini berjalan. Di tengah perjalanan bertemu dengan macan. Bertemu dengan macan. Macan itu mau menerkam ketiga pemuda. Kata pemuda yang berilmu tadi, awas, ini aku yang ngadapinya. Akhirnya macannya tidak tenang, semakin marah. Gagal. Yang pertama, sudah dibacakannya doa untuk menghilangkan ini, segala macam ilmu yang dia punya dia baca, nggak bisa. Kemudian pemuda yang nomor 2 lagi, awas, doa kau udah kuat amat, biar aku baca. Tidak, macan juga semakin mau menerkam. Listen, apa kata pemuda yang pertama dan yang pemuda yang kedua? Sekarang giliran kau, pemuda ketiga. Aku ni tak pula badek di sekolah. Apa aku ni? Aku tak pintar, aku tak tahu, pernah aku baca, aku tak punya ilmu. Tapi seketika dia mau maju, dia ingat, oh iya, ibu guru. Karena apa tadi? Prinsipnya dalam hati, apa yang keluar dari mulut gurunya adalah petuah yang Allah ridhoi. Oh iya, kata ibu guru, kalau mau makan baca doa. Kemudian dia maju.
Macan. Macan mau makan kami. Kalau macan mau makan kami, kata guru saya. Nah, kata pemuda tadi, kata guru saya, tahu tidak macan? Saya itu sangat taat sama guru saya. Kata guru saya, kalau kita mau makan, itu harus baca doa. Apa kata macan? Oh gitu ya? Iya, kalau kau tidak baca doa mau makan, maka kau macan tidak akan kenyang, lapar terus. Nah, jadi kata guru saya, nak makan baca doa dulu. Sudah bisa kau baca doa? Aku belum bisa baca doa. Nah, kalau belum bisa, belajar baca doa dulu, baru makan. Oh, jika seperti itu, baiklah. Akhirnya macan itu pergi. Pemuda yang pertama dan pemuda yang kedua tadi, kok bisa pemuda yang tidak ada ilmunya? Tapi kenapa itu semua bisa terjadi? Karena dia sangat menghormati guru. Dia ingat semua pesan-pesan yang gurunya sampaikan, selalu diingatnya. Adik-adik, kalaupun adik-adik merasa pintar di sekolah, IQ-nya hebat, jenius, juara 1 terus, tapi kalau suka ngomong guru di belakang, tidak mau sholat, suka melawan sama orang tua, tamat dari SD, tidak akan jadi tidak akan jadi apa-apa. Karena semuanya sia-sia. Engkau tidak akan mendapatkan keberkahan hidup jika engkau tidak sholat dan melawan pada orang tua dan guru. Karena gurulah yang telah memberikan kita ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sebentar lagi kita berpuasa. Hafal niat berpuasa? Hafal. Apa niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri. Hebat. Kenapa kalian bisa tahu? Berkat siapa? Berkat bapak, ibu, guru. Ya dek ya? Paham? Nah, jadi pada kesempatan yang mulia ini, mari ya kita niatkan diri kita untuk bisa memperbaiki diri yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, kita adakan perubahan diri kita. Jangan sampai kegiatan ini kita lakukan tapi tidak ada perubahan yang baik dalam diri kita, maka semua itu akan sia-sia. Niatkan di hati adik-adik, baik ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini juga aku akan memperbaiki diri. Sholat. Kami tuh malasnya nih, dipaksa. Dek, pernah nggak dengar orang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan yang akan dikebumikan jam 2 siang. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Kemudian orang yang mau menyolatkan jenazah, kalau di sini mayat ditaruh di keranda, itu namanya ringgo atau keranda? Keranda ya. Nah, mayat ini ada orang meninggal nih. Ada orang meninggal, kemudian mayatnya ditaruh ke dalam keranda, kemudian dibawa ke masjid dulu. Ya, pertama dikafani, dimandikan, dikafani, kemudian baru disolatkan. Ketika mayat ini mau disolatkan oleh bapak-bapak itu, nih ada orang meninggal, mau disolatkan, dibawa ke masjid, mau disolatkan, tiba-tiba solat nih. Sebelumnya, ini adik-adik ada yang pernah ikut solat jenazah? Oh ada, hebat ya. Belajar ya. Nah, sholat jenazah, di depannya ada mayat.
Kalau mayat itu di depan atau belakang ya? Di belakang, di depan, betul ya. Kemudian dia sholat jenazah, usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Sholat niat, baca niat Allahu Akbar. Ketika baca niat Allahu Akbar, Al-Fatihah, takbir pertama, takbir keempat, lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu. Lagi sholat itu, lagi sholat mayat. Tiba-tiba mayatnya, kerandanya bergetar. Apa perasaan? Kalau kita lagi menyolatkan mayat, kerandanya bergetar. Apa perasaannya? Serem. Ada apa itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mereka penasaran apa yang dalam keranda. Kenapa dari tadi ketika sholat kerandanya bergetar seperti goyangnya Inul Daratista. Nah, apakah mayatnya hidup lagi? Iya dah. Ataukah mayatnya hidup lagi, Dek? Kerandanya bergetar, takut. Kemudian yang lain pada ngambil parang panjang, bukalah kerandanya, dibuka kerandanya. Kerandanya kan besi nggak di sini? Kerandanya dibuka. Kemudian dibukalah tali. Kapan itu masih bergetar? Dibayangkan, mayat itu kerandanya masih bergetar. Terus, walaupun dibuka dia masih bergetar. Kemudian dibuka tali kapan, certek, buka. Kemudian setelah dibuka lembaran kain kafan, buka. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Masih hidup. Apa yang keluar? Keluar seekor ular. Kemudian bapak yang di belakang tadi ingin menebas kepala ular tadi. Stop, Pak, jangan ditebas kepalaku, karena aku adalah ular Sujaul Akro. Nah, ular Sujaul Akro. Nah, yang penasaran, pingin tahu ular Sujaul Akro, buka HP-nya, buka Google, cari ular Sujaul Akro. Biar adik-adik tahu seperti apa sih mukanya, gagah atau gimana, atau serem, ya. Nah, aku adalah ular Sujaul Akro. Dililitnya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Jangan tebas leherku, karena aku adalah ular Sujaul Akro yang diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Akram itu namanya. Menangis mayat yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Menangis mayat yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Sholat apa, Dek? Cuman sholat isya aja sudah disiksa oleh ular yang besar yang bernama Sujaul Akram. Baru satu sholat yang kita tinggalkan, yang empatnya begitu banyak siksaan yang akan kita peroleh jika kita tidak sholat. Jadi adik-adik, marilah kita gunakan umur kita ini yang ada ini untuk memperbaiki diri. Sholat kita 5 waktu, berpuasa kita pada bulan Ramadan. Sebelum menyambut bulan Ramadan nanti, kita meminta maaf baik kepada guru-guru kita, kepada bapak ibu, kepada bapak emak kita di rumah, dan kepada teman-teman yang pernah kita sakiti hatinya, agar Ramadan nanti kita bisa bersih diri dan bersih
hati. Baiklah adik-adik, mungkin inilah yang dapat Umi sampaikan. Kurang dan lebihnya Umi mohon maaf, dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.